Kawasan Kepurbakalaan Padang Lawas merupakan satu wilayah budaya yang padat dengan temuan arkeologis, baik bersifat monumental maupun artefaktual, terutama berkaitan dengan peninggalan budaya masa pengaruh Hindu-Buddha di Sumatera Utara. Saat ini kawasan Kepurbakalaan Padang Lawas mencakup dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara dan Padang Lawas. Jejak masa lampau yang ada di wilayah ini menunjukkan bukti eksistensi suatu kebudayaan yang cukup tua dan khas di kawasan tersebut. Keberadaannya merupakan bukti konkret adanya interaksi antara budaya lokal dengan budaya asing. Hal ini tidak lain karena agama Hindu maupun Buddha merupakan agama yang lahir dan berkembang di India. Baik secara langsung maupun tidak, unsur kebudayaan India telah diadaptasi oleh masyarakat lokal. Kabupaten Padang Lawas Utara yang ada di Sumatera Utara merupakan kabupaten yang banyak sekali memiliki tinggalan arkeologis khususnya pada periode klasik, yaitu percandian. Jadi Balai Arkeologi Sumatera Utara setiap tahun selalu menyiapkan anggaran untuk melaksanakan penelitian di wilayah ini. Informasi yang telah dihasilkan kiranya sudah cukup untuk memberikan informasi yang memadai bagi anak-anak, khususnya dalam kaitannya dengan kegiatan rumah peradaban. Keberadaan film ini mudah-mudahan dapat memberikan informasi, dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak untuk bisa mengembangkan karakternya sendiri, bahwa di masa lalu nenek moyang mereka sudah memahami aspek teknologi, khususnya arsitektur dalam pembuatan candi. Nilai-nilai teknologi, nilai-nilai gotong royongan, nilai-nilai tentang kearifan masa lalu berkaitan dengan lingkungan juga menjadi nilai dasar yang memang harus menjadi nilai karakter anak-anak didik sekarang. Kabupaten Padang Lawas Utara berjarak 428 km dari kota Medan melalui jalan darat. Perekonomian saat ini berpusat di Pasar Gunung Tua yang sekaligus menjadi ibu kota Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada sekitar tahun 1885, di sekitar kota Gunung Tua pernah ditemukan sebuah arca Lokanata berbahan perunggu yang bagian belakang lapiknya terdapat tulisan beraksara Sumatera Kuna dan ditulis dalam dua bahasa, yaitu Sanskerta dan Melayu Kuna. Arca berprasasti tersebut saat ini disimpan di Museum Nasional Jakarta dan duplikatnya ada di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Prasasti tersebut berangka tahun 946 Saka atau 1024 Masehi. Isi dari prasasti tersebut menceritakan seorang juru pandai yang bernama Surya membuat arca Batara Lokanata dan harapannya akan kebijaksanaan tertinggi. Kawasan Padang Lawas ini yang disebut-sebut dalam beberapa sumber tertulis di Prasasti Cola, itu awal abad ke-11 Masehi, yang menyebutkan ada nama tempat Panai. Nah, kemudian ada juga di Naskah Negara Kertagama di abad ke-14 Masehi. Jadi tempat ini di masa lalu sebenarnya sudah mulai aktif itu setidaknya dari abad ke-9 Masehi. Nah, kawasan ini secara spesifik bisa dilihat yang paling khas tinggalan monumentalnya adalah percandian, atau yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai biara. Jejak kejayaan Panai pada masa lampau masih dapat disaksikan sampai saat ini, antara lain yang terdapat di Kabupaten Padang Lawas Utara, seperti Biara Bahal 1, Bahal 2, Bahal 3, Sitopayan, Nagasaribu, Tanjung Bangun, Magaledang, dan Pulo. Sebanyak 3 bangunan suci saat ini telah dipugar, yaitu Biara Bahal 1, Bahal 2, dan Bahal 3. Sedangkan yang lain masih berupa runtuhan. Sebagian yang lain masih tertimbun tanah atau butu-butu.
Pada kompleks Biara Bahal yang terdiri dari Biara Pulo, Bahal 1, Bahal 2, Bahal 3 dibangun saling berdekatan dan berderet mengikuti aliran sungai Batang Pane. Kondisi ini menggambarkan pada masa lampau kemungkinan keempat biara tersebut memiliki keterkaitan. Biara Pulo merupakan candi pertama yang kita temui apabila berangkat dari arah kota Gunung Tua. Runtuhan bangunan ini tepatnya berada di Desa Bahal, Kecamatan Portibi. Saat ini kondisinya berupa runtuhan bangunan bata yang berukuran 9 meter x 4 meter yang menyisakan bagian kaki saja. Pada bagian kaki biara tersebut terdapat relief geometris bermotif belah ketupat yang dibingkai oleh persegi panjang. Berada di depan biara utama, terdapat struktur bata berbentuk persegi dengan ukuran 2 meter x 2 meter yang kemungkinan merupakan mandapa. Di sekitar biara induk juga dapat dijumpai beberapa sisa runtuhan berupa stamba, padmasana, dan beberapa fragmen batu. Temuan penting yang terdapat di Biara Pulo adalah 5 fragmen relief manusia bertopeng binatang dalam posisi menari. Kelima relief tersebut saat ini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Kelima fragmen relief tersebut berbahan dasar batu andesit. Adapun topeng yang dikenakan para penari tersebut merupakan gambaran dari raksasa, lembu, dan gajah. Tarian dalam agama Buddha Vajrayana tidak lain merupakan salah satu dari 3 langkah ritus sempurna, yakni lewat gerak olah jasmani. Di Candi Pulo itu ada beberapa relief manusia yang bertopeng dan dalam posisi menari itu merupakan salah satu indikasi perkembangan Vajrayana di kawasan itu. Ritus serupa sampai saat ini masih dapat dijumpai di sebelah utara India, yaitu Nepal, Bhutan, dan Tibet. Ritus semacam ini biasanya dikaitkan dengan upaya pengusiran roh-roh jahat dan dilakukan pada perayaan hari besar keagamaan. Biara Bahal 1 merupakan salah satu dari 3 bangunan dalam kategori besar di kawasan kepurbakalaan Padang Lawas. 2 bangunan lainnya adalah Biara Sipamutung dan Sangkilon yang terdapat di Kabupaten Padang Lawas. Biara Bahal 1 berada sekitar 50 hingga 250 meter dari tebing kiri ruas Sungai Batang Pane, Desa Bahal, Kecamatan Padang Bolak. Kompleks bangunan ini dikelilingi oleh pagar bata selebar 1 meter dengan gapura masuk di sebelah tenggara. Di kompleks ini terdapat 5 struktur bata yang terdiri dari 1 biara induk yang berukuran 4,8 meter x 4,8 meter, 1 mandapa, dan 3 biara perwara. Nah, ini merujuk tampaknya terkait dengan fungsi kawasan ini di masa lalu yang terkait dengan aktivitas keagamaan khususnya Buddha atau Buddhisme. Nah, peninggalan-peninggalan candi yang ditemukan di kawasan Padang Lawas ini tampaknya mendukung juga apa yang menjadi tradisi lisan masyarakat terkait dengan kebudayaannya. Ya, jadi tinggalan-tinggalannya itu bisa merujuk ke Buddha yang lebih spesifik, yakni Buddha Mahayana, khususnya aliran Vajrayana atau Tantrayana. Secara umum, struktur biara induk dapat dibagi menjadi 4, yaitu batur, kaki, badan, dan atap. Bagian batur dikelilingi oleh relief singa dalam posisi duduk, seolah menjadi penjaga bangunan tersebut dari ancaman jahat dari segala penjuru mata angin. Sebagian besar relief singa telah aus. Pada kanan kiri pipi tangga masuk dihiasi dengan relief raksasa dalam posisi menari. Di sisi kanan dan kiri pintu masuk ke bilik biara terdapat relief arca yang menggambarkan figur manusia. Figur manusia tersebut sudah tidak utuh lagi, meninggalkan bagian dada ke bawah. Pada relief figur manusia tersebut juga terdapat penonjolan bentuk falus. Di dalam bilik biara tidak terdapat objek pemujaan.
Di halaman percandian Biara Bahal 1 ini, dulu pernah terdapat arca-arca Dwarapala atau penjaga gerbang yang kini potongan-potongannya disimpan di Museum Nasional Jakarta dan di ruang penyimpanan koleksi situs Candi Bahal 1 yang berada sekompleks dengan percandian ini. Bagian kepala dari dua arca Dwarapala percandian ini yang berada di Museum Nasional Jakarta, matanya digambarkan melotot, mulut menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi dan sepasang taringnya. Urna atau tonjolan di kening dan mahkota dibentuk dari jalinan rambutnya atau jata mahkota. Kedua potongan arca bagian kepala ini dipindahkan pada tahun 1935 oleh Schnitger ke Museum Nasional Jakarta. Sebuah prasasti berbentuk silindris berbahan batu putih pernah ditemukan di sekitar Biara Bahal 1 dan selanjutnya disebut sebagai prasasti Panai. Data tertulis ini membuat informasi penting berkaitan dengan eksistensi kerajaan Panai di wilayah ini. Prasasti yang ditulis menggunakan bahasa Melayu kuna dan beraksara Sumatera kuna tersebut saat ini disimpan di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Melalui data paleografinya, diperkirakan prasasti tersebut berasal dari sekitar abad 10 hingga 13 Masehi. Yang menarik di situ di sekitar Bahal 1 itu pernah ditemukan prasasti yang dulu disebut sebagai prasasti Batu Gana. Itu menyebut kata Panai. Di prasasti itu juga ada lanskap wilayah, jadi ada gunung-gunung, ada sungai-sungai, dan itu cocok kalau diterapkan pada wilayah Padang Lawas. Berada di sebelah tenggara Biara Bahal 1, terdapat sebuah bangunan bata yang lebih kecil dan disebut sebagai Biara Bahal 2. Kompleks candi seluas 60 kali 50 meter ini dibatasi oleh pagar keliling berbahan bata setinggi 1,20 meter dan selebar 1 meter dengan gapura masuk berada di sisi tenggara. Di dalam pagar keliling tersebut terdapat 3 buah struktur bata. Pertama adalah biara utama yang paling megah. Di depannya terdapat mandapa dan di sebelah timur laut biara utama adalah biara perwara. Di ujung pipi tangga candi utama terdapat sepasang makara yang bentuknya mirip dengan makara pada candi utama di kompleks Candi Bahal 1. Bagian atap biara induk berbentuk persegi 8. Temuan penting di Biara Bahal 2 adalah fragmen arca Heruka atau Hevajra. Fragmen arca tersebut saat ini sebagian disimpan di Balai Arkeologi Sumatera Utara dan bagian lainnya di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Heruka atau Hevajra tidak lain merupakan dewa tertinggi pada agama Buddha Vajrayana yang pada saat itu berkembang di kawasan tersebut. Heruka Bahal 2 digambarkan dalam posisi menari di atas lapangan mayat, berkalung tengkorak, tangan kanannya memegang vajra, dan tangan kirinya membawa khatfangga dan mangkuk tengkorak. Kepalanya dihiasi dengan rambut tinggi yang tampak menyala-nyala. Di tengah-tengah mahkotanya terdapat arca Dayani Buddha Aksobia sebagai bapak rohaninya. Sangat disayangkan arca tersebut sampai saat ini belum dapat disatukan kembali. Tidak jauh dari Biara Bahal 2, sekitar 400 meter ke arah timur, terdapat Biara Bahal 3 yang juga dikelilingi oleh pagar bata.
Cakra tersebut menceritakan ketika Sang Buddha sedang memberikan pengajaran di Taman Benares. Tokoh digambarkan dengan rambut keriting, mata terbuka, dan tidak memiliki tonjolan pada dahi atau urna. Jubah yang dikenakan menutupi bagian lengan hingga mata kaki, dan bagian bawah jubah terlihat di bagian dekat kaki arca. Arca tersebut keseluruhannya berukuran tinggi 8,5 cm, lebar 4,5 cm, dan panjang 6,7 cm. Kawasan Kepurbakalaan Padang Lawas, masa pengaruh Hindu-Buddha pada khususnya yang terdapat di Kabupaten Padang Lawas, sebagai salah satu khasanah kebudayaan Indonesia, selama ini belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Arti penting maupun potensinya sebagai warisan nenek moyang bangsa Indonesia tidak kalah apabila dibandingkan dengan peninggalan-peninggalan arkeologis yang lain. Ketika isu tentang tinggalan budaya tidak dapat diperhatikan, maka dengan sendirinya warisan nenek moyang tersebut akan terbengkalai. Ketika tinggalan tersebut terbengkalai, maka kerangka besar sejarah bangsa Indonesia tidak dapat lagi disusun secara utuh, dan identitas bangsa lambat laun akan hilang. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang menyeluruh dan berlanjut antara masyarakat, akademisi, dan pemerintah untuk dapat mengungkap, memaknai, dan mencintai tinggalan-tinggalan budaya tersebut agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Ke dulang-dulang mondani siso majulu Hatoku toloku ramai da jolo Atok panjang ayat jolole memanjang umur mangolu